Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk melakukan instalasi dan sedikit review tentang distro Linux dengan nama Linux Mint. Baik, kita cari saja di bagian pencarian Linux Mint. Kita dapat menuju halaman Linux Mint di alamat linuxmint.com. Pada halaman Linux Mint ini kita diberikan informasi tentang versi Linux Mint. Di sini Linux Mint yang tersedia yang terbaru versi Linux Mint 20 ya, dengan nama Uliana. Di sini tersedia beberapa desktop environment seperti edisi Cinnamon, kemudian edisi Mate dan edisi XFCE. Dan pada saat video ini dibuat sudah rilis versi yang terbaru, yaitu Linux Mint 20.1 dengan nama Ulisa XFCE, tapi masih menggunakan versi beta rilis. Artinya Linux Mint ini belum stabil ya, dan masih banyak perbaikan. Oleh sebab itu, untuk review kali ini saya masih menggunakan Linux Mint versi 20 Uliana. Dan untuk mencari informasi lengkapnya, kita dapat menuju ke halaman blog Linux Mint. Dan di sini kita tinggal cari aja ya, di bagian pencarian. Di sini saya memasukkan keyword Uliana. Nah, di Uliana ini untuk beritanya dirilis pada tanggal 27 Juni tahun 2020. Kemudian di sini juga tersedia informasi tentang sistem requirement-nya. Linux Mint ini dapat berjalan minimal dengan 1 GB RAM, tapi direkomendasikan menggunakan 2 GB ya. Kemudian untuk space penyimpanannya di sini minimal 15 GB, tapi direkomendasikan 20 GB. Dan untuk resolusi layarnya di sini rekomendasinya 1024 dikali 768. Dan di sini juga kita bisa langsung mendownload ya beberapa versi atau edisi Linux Mint. Tapi di sini berhubung ini temanya atau beritanya tentang XFCE, maka di sini kita dapat mendownload untuk versi Linux Mint Uliana dengan desktop environment XFCE. Untuk bagian torrent kita bisa langsung mengklik link yang ini. Kemudian kita juga bisa langsung mendownload secara direct berdasarkan server yang tersedia. Nah, di sini kita tinggal cari aja server bagian Indonesia. Nah, di sini ya, ini server Indonesia. Jadi lebih cepat ya untuk downloadnya. Tapi saya rekomendasikan kepada teman-teman untuk download file ISO, direkomendasikan menggunakan torrent ya. Linux Mint 20 ini merupakan turunan langsung dari Ubuntu versi 20 atau Pascal Posa, sehingga untuk support atau layanannya didukung sampai tahun 2025 atau 5 tahun terhitung dari distro itu rilis. Kemudian kita pilih ke DistroWatch ya, ke DistroWatch. Jika kita lihat di DistroWatch, Linux Mint ini menempati peringkat ketiga berdasarkan hasil banyaknya penelusuran ya. Jadi bukan berdasarkan baik atau buruknya. Dan menurut DistroWatch, Linux Mint ini di atas dari Ubuntu atau Pop OS ya. Jadi sedikit lebih banyak dalam penelusuran. Oke, kita buka saja di bagian Mint. Nah, di sini base-nya dia ada yang Debian, ada yang Ubuntu ya. Tapi untuk yang versi reguler biasanya menggunakan versi yang Ubuntu. Nah, Uliana ini menggunakan Ubuntu ya, base-nya. Kemudian di
Arsitekturnya ada yang 32 bit, ada yang 64 bit. Tetapi untuk versi Uliana ini sudah tidak didukung untuk arsitektur 32 bit, jadi hanya sampai 64 bit saja. Nah, kemudian di sini untuk desktop environment-nya ada Cinnamon, Mate, dan XFCE. Kategorinya untuk beginner atau pemula dan desktop ya, bukan server. Baik, segitu aja. Sekarang kita coba untuk melakukan instalasi. Baik, sekarang kita akan coba untuk melakukan instalasi Linux Mint 20 Cinnamon versi 64 bit. Nah, di sini ada beberapa pilihan. Ada yang langsung memulai dengan Linux Mint, kemudian kita bisa memulai dengan mode kompatibilitas. Kemudian kita juga bisa melakukan pola instalasi dengan OM ya untuk manufaktur. Kemudian kita juga bisa melakukan cek integritas terlebih dahulu dan pengecekan terhadap deteksi hardware, atau kita langsung memilih untuk boot melalui hard disk. Berarti kalau kita boot melalui local drive atau hard disk, kita tidak akan melakukan instalasi Linux Mint. Jadi di sini saya akan merekomendasikan ke teman-teman untuk memilih Start in Compatibility Mode. Baik, sekarang kita sudah masuk pada mode Live CD ya. Artinya kita bisa melihat terlebih dahulu tampilan atau sistem dari Linux Mint ini tanpa harus melakukan instalasi terlebih dahulu. Jadi kita bisa mencoba-coba dulu apa saja fitur-fitur yang disediakan oleh Linux Mint ini, dan kita juga bisa menilai sendiri apa kekurangan dan kelebihan dari Linux Mint ini. Baik, sekarang kita coba langsung install Linux Mint dengan memilih install Linux Mint ya, kemudian di open. Pada bagian welcome, kita disajikan beberapa bahasa yang harus kita pilih ya. Di sini saya pilih untuk bahasanya yang English, kemudian continue. Nah, di sini ada pilihan atau option. Kita bisa menginstal multimedia codec langsung melalui widget ini ya, atau kita juga bisa nanti menginstal codec secara terpisah. Nah, pada tutorial ini saya akan melakukan instalasi codec pada cara yang manual ya, atau cara yang terpisah. Baik, kita continue. Nah, di sini ada beberapa pilihan ya. Sebelumnya saya sudah menginstal Linux Mint dengan versi yang sama ya. Artinya versi Linux Mint 20 Uliana dengan desktop environment juga sama-sama Cinnamon. Nah, di sini kita akan disajikan beberapa pilihan. Ada yang langsung menghapus, kemudian menginstal ulang, yang pilihan pertama ini ya. Kemudian langsung menginstal. Nah, kalau langsung menginstal ini kita tidak melakukan penghapusan terlebih dahulu. Jadi kita langsung menginstal. Artinya kita akan menimpa kembali atau mereplace kembali sistem yang pernah ada. Dan ini tidak direkomendasikan. Atau kita pilih hapus disk kemudian install Linux Mint. Nah, yang ini juga sama ya seperti yang pertama. Tapi di sini saya pilih yang something else. Kalau something else, kita bisa memilih hard disk mana aja atau disk mana aja yang akan kita install. Baik, di sini FAT32 ini saya ganti jadi, atau saya hapus aja. Yang ini juga saya hapus ya dengan. Nah, di sini artinya hard disk kita sudah kosong, tidak mempunyai format partisi. Kita buat dari awal saja partisinya, kita pilih tanda plus. Nah, di sini total hard disk saya sebesar 25 GB. Kemudian saya akan mengalokasikan 18 GB untuk primary-nya, dan
Mount point-nya saya menggunakan garis miring atau root. Dan free space atau sisa dari pembagian partisi ini akan saya gunakan sebagai swap ya, atau memori virtual yang alokasinya berasal dari harddisk yang sebelumnya saya partisi. Kita pilih saja bagian swipe area, kemudian oke. Nah, setelah itu kita pilih yang ini ya, yang root, kemudian ext4, kemudian kita install now. Setelah itu kita bisa memilih lokasi time zone kita ya. Di sini saya pilih Jakarta, kemudian continue. Dan ini kita ketik saja namanya. Passwordnya bisa 1 karakter atau bisa lebih ya. Dan di sini saya merekomendasikan kita untuk meminta password sebelum login ya. Jangan memilih yang login otomatis. Jadi kalau login otomatis kita akan langsung masuk ke sistem ya, tanpa adanya verifikasi password. Kemudian pilih continue. Baik, sekarang kita tunggu saja sampai proses instalasinya selesai. Baik, sekarang kita sudah berhasil masuk ke sistem operasi Linux Mint-nya. Nah, sekarang kita coba untuk menginstal codec secara manual agar Linux Mint ini dapat mengenali file multimedia dengan baik. Nah, caranya kita masuk ke terminal saja. Kemudian kita melakukan update repository. Baik, ini kita cancel saja. Nah, ini kenapa saya cancel? Karena di sini tadi saya lihat ada sedikit masalah. Nah, masalahnya itu CD-ROM-nya masuk ke dalam, atau ISO Linux Mint-nya masuk ke dalam repository, sehingga akan terjadi error ya di sini. Nah, yang ini error. Maka untuk itu kita akan melakukan edit repository dengan menggunakan text editor nano. Caranya ini kita clear layar dulu. Nah, setelah itu ini kita dibuat komentar saja ya. Jadi ini kita hapus seolah-olah. Tapi daripada kita hapus, lebih baik kita berikan komentar dengan perintah tanda pagar. Baik, setelah itu kita keluar dan simpan dengan menekan Ctrl X, kemudian pilih Y untuk iya. Enter. Oke, sekarang kita ulangi lagi. Nah, di sini kita bisa lihat tidak terjadi error dalam melakukan update repository. Kenapa kita harus melakukan update repository? Agar kita melakukan instalasi package-package, baik itu codec maupun package aplikasi yang lain, berjalan dengan lancar. Karena kita melakukan instalasi dengan mengambil repository dari Ubuntu maupun dari Linux Mint ya. Karena Linux Mint ini merupakan turunan langsung dari Ubuntu, oleh sebab itu kita juga bisa mengambil dari repository Ubuntu. Nah, sekarang kita akan melakukan instalasi codec multimedia dengan cara sudo
Baik, ini sudah berhasil ya. Jadi ini bukan menginstal ya, tapi sebelum menginstal kita tambahkan repository tambahan. Setelah itu kita update lagi repositorinya. Baik, sudah berhasil ya mengupdate. Sekarang kita coba install kodeknya. Kemudian di sini ada pertanyaan, apakah mau melanjutkan? Kita pilih ya. Baik, di sini kita disajikan sebuah pemberitahuan ya tentang End User License Agreement untuk Microsoft Software. Kita pilih oke saja. Kemudian apakah kita setuju dengan End User License Agreement-nya? Kita pilih ya atau yes. Baik, untuk instalasinya sudah selesai. Sekarang kita coba untuk mengetes kodeknya apakah berjalan dengan baik atau tidak dengan membuka YouTube ya. Kita cari saja di sini YouTube. Baik teman-teman, di sini secara default search engine yang digunakan oleh Linux Mint ini menggunakan Yahoo. Tapi bagi teman-teman yang ingin mengubah search engine ini menjadi Google, kita tinggal pilih di bagian preference. Kemudian kita pilih bagian home. Nah, di sini juga bisa diganti ya, misalnya google.com. Kemudian di bagian search, di sini kita tambahkan add search bar in toolbar. Di sini search engine-nya tidak tersedia ya untuk Google. Untuk itu kita pilih ke bagian find more search engine. Nah, kemudian kita cari Google di sini. Nah, ini ya, Google. Nah, setelah itu muncul di sini di search, kemudian add Google. Nah, setelah itu kita kembali lagi ke bagian preference. Di sini kita sudah tersedia ya Google yang sebelumnya tidak ada. Dan di sini kita tinggal atur saja. Default untuk search engine-nya kita pilih Google. Sekarang kita coba untuk close untuk Firefox-nya. Kemudian kita jalankan kembali. Baik, sekarang sudah Google ya search engine-nya. Coba kita coba di YouTube. Nah, ini juga sudah Google default search engine-nya. Baik, kita coba untuk pengetesan suaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan baik, untuk kodeknya sudah bisa dikenali atau berjalan dengan baik ya setelah kita melakukan instalasi kodek secara manual. Untuk itu sekarang kita bisa dengan mudah menggunakan kodek multimedia baik itu video maupun audio. Sekarang kita akan mencoba untuk mereview salah satu atau satu persatu package apa saja yang disediakan oleh Linux Mint ini. Baik, di bagian grafik di sini standar saja ya, ada drawing. Nah, drawing ini fungsinya seperti Paint ya, untuk melakukan atau menggambar ya, kegiatan menggambar.
Kemudian selain draw juga ada pix. Pix ini fungsinya untuk menampilkan atau membuka file gambar atau image, dan dokumen scanner ini untuk melakukan scanner dokumen. Di bagian internet di sini ada Firefox sebagai web defaultnya atau web browser untuk bawaan si Linux Mint ini. Kemudian Hexchat ini untuk melakukan chatting ya. Thunderbird Mail untuk penanganan mail client, dan Transmission ini sebagai aplikasi torrent. Di bagian Office di sini tersedia paket lengkap untuk LibreOffice-nya. Sekarang kita coba versi berapa yang disediakan oleh Linux Mint. Baik, untuk versi standarnya di sini menggunakan 6422 ya, sedangkan versi terbarunya sudah mencapai versi 7. Ini agak sedikit tertinggal untuk aplikasi Office-nya. Kemudian untuk sound dan video di sini Cellular ID untuk memutar file video, dan Written Box ya, di sini fungsinya untuk mendengarkan file MP3 atau file audio. Di bagian administrasi juga sudah lengkap ya. Bagian-bagiannya sudah ada driver manager. Kemudian kita buka terminal atau konsol di sini. Both konsol atau terminal digunakan menggunakan GNOME terminal ya. Walaupun Linux Mint ini menggunakan desktop environment Cinnamon. Kita juga bisa melihat sistem monitor yang terjadi ya. Ini kalau di Windows seperti Task Manager ya. Kita bisa melihat di belakang prosesnya apa saja yang sedang berjalan. Kemudian kita juga bisa mengganti themes ya di sini. Untuk masing-masing themesnya. Untuk ikonnya ini kita bisa ganti mau seperti apa, misalnya orange. Kursornya mau dirubah menjadi hitam, gak langsung bisa ya. Nah, ini salah satu kelebihan Linux Mint ya. Ini juga bisa kita ganti misalnya menjadi silver. Nah, seperti ini. Oke, sekarang kita cek bagian lengkap dari Linux Mint ini. Nah, di sini Linux Mint-nya terdeteksi versi 20 Uliana. Kemudian kernelnya 5.4, ini kernel yang LTS ya, walaupun bukan kernel yang terbaru. Kemudian untuk shell-nya di sini menggunakan base 5.0.16. Kemudian package yang terinstall secara default sebesar atau sebanyak 1989 package ya. Kemudian desktop environment-nya Cinnamon. Dan alokasi memori yang digunakan saat ini sebesar 1,5 GB saat saya membuka terminal dan browser. Baik, sekarang browsernya saya tutup, kemudian saya ulang lagi. Nah, di sini ada sedikit penurunan ya, berarti browser Firefox ini memakan memori sebesar kurang lebih 500 MB. Jadi agak lumayan besar ya. Jadi rekomendasinya untuk menggunakan Linux Mint ini dengan nyaman minimal teman-teman menggunakan RAM sebesar 2 GB ya. Selain di bawah itu saya tidak merekomendasikan teman-teman untuk menggunakan Linux Mint ini karena Linux Mint ini memerlukan alokasi memori yang lumayan. Baik, terima kasih untuk instalasi dan reviewnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.